Perkenalkan, nama saya Eldin Tresyani Permatasari Yohanes, NIM 20030020197, kelas C, semester 1, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Menurut salah satu ahli yaitu Pitirim Sorokin, pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Awal munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Salah satu ahli yaitu Melville Jeherkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Artinya, kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur penilaian, yang kedua unsur perintah, dan yang ketiga unsur kepercayaan. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan juga menentukan bagaimana cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Pengertian etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Sedangkan pengertian xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, seperti gagasan, produk, dan gaya sendiri yang dianggap inferior. Macam-macam sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Pola-pola sosialisasi. Yang pertama, repressive socialization, yaitu menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Yang kedua ada participatory socialization, yaitu penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting yaitu keluarga sebagai generalis order. Status dan peranan. Pengertian status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Pengertian peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki status tertentu. Macam-macam status. Ada status yang diberikan, yaitu status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu itu sendiri dan dibawa mereka sejak lahir. Contohnya, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, agama, dan usia.
Ada juga status yang diperjuangkan, yaitu status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi. Perlu diperjuangkan, contohnya tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Simbol status. Menurut Peter L. Berger, orang selalu memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol-simbol status. Contohnya, cara menyapa, gaya bicara, bahasa, pakaian, dan perhiasan. Sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya, meliputi cara. Cara merupakan norma yang paling lemah karena tanpa sanksi masyarakat. Contohnya cara makan atau minum. Ada lagi kebiasaan umum. Kebiasaan umum merupakan perbuatan berulang yang diikuti banyak orang. Contohnya menghormati orang tua. Selanjutnya tata kelakuan. Merupakan norma pengatur, sanksi lebih tegas dan keras sehingga memunculkan rasa bersalah bagi yang melanggar. Contohnya larangan pergaulan bebas. Yang terakhir ada adat. Adat merupakan norma yang paling kuat karena memberikan sanksi moral berdosa dan sanksi masyarakat. Dapat dihukum dengan beragam hukuman. Yang paling berat adalah pengucilan. Contohnya larangan kumpul kebo. Personal pendukung pranata. Personal pendukung pranata adalah pembentuk atau pelaksana norma. Norma tertentu akan terwujud apabila ada pendukungnya yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan. Kelakuan berpola. Kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seseorang atau sekelompok orang. Fungsi institusi sosial meliputi 1. Memberi pedoman bertingkah laku, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat, dan yang ketiga, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Tipologi lembaga sosial. Menurut perkembangannya, merupakan lembaga paling primer yang tidak disengaja dibentuk atau tumbuh. Menurut sistem nilai yang diterima masyarakat, merupakan lembaga sosial yang penting untuk memelihara perkembangan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, keluarga, dan sekolah. Sedangkan menurut sudut penerimaan, merupakan lembaga yang diterima masyarakat. Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kelompok-kelompok sosial. Latar belakangnya meliputi manusia adalah makhluk sosial, ingin berkumpul antara satu dengan yang lain, tanpa kawan atau teman hidup menjadi hampa dan bahkan terjadi distabilitas sosial atau stres. Oleh karena itu terciptalah kelompok sosial. Kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, organisasi, dan lain-lain. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Syarat-syarat kelompok sosial antara lain, anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota
Dan yang terakhir ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan ideologi yang sama. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial yaitu adanya kesadaran akan jenis yang sama, adanya hubungan sosial, dan adanya orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Membership group dan reference group. Menurut Robert Camerton, membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Syarat membership group meliputi: yang pertama, selalu berhubungan dengan grup atau kelompok atau organisasi atau lembaga. Yang kedua, membership group selalu membantu untuk membangun grup. Dan yang terakhir, memiliki kepekaan terhadap grup. Kelompok sosial yang tidak teratur menurut Suryono Sukanto meliputi bersifat sementara, tidak terorganisirkan, memiliki tujuan yang sama, kesamaan identitas antar individu, dan memiliki pimpinan namun tak mempunyai sistem. Sekian penjelasan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.